Saya juga sering melihat nih bro, isinya itu tidak ada menuntun sama sekali gitu. Babe Iwan anak lu songong kan gitu ya, padahal lu kagak gitu ya. Assalamualaikum Babe Nahwan atau sebutannya Bang Iwan ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Babe Iwan aja boleh. Iwan ya? Iya. Keren. Alhamdulillah sehat walafiat. Aneh hidup di lingkungan masih boleh dibilang perkampungan. Asli Betawi ya? Asli Betawi. Jadi kalau dibilang perkampungan, zaman aneh dulu muda menikah memang benar-benar masih tradisi Betawi banget. Ya, persis kalau memang ente tahu Betawi itu kalau ngapa-ngapain, maksudnya ngapa-ngapain tuh kalau cuma bikin acara kagak semalam 2 malam gitu ya, 3 malam. Nih mau ngawinin aneh nih ceritanya ya. Zaman dulu karena di namanya perkampungan. Kalau boleh tahu wilayah mana tuh Be kalau di DKI-nya di Jakarta? Di Jakarta Selatan. Iya. Jaksel. Iya. Which is. Yes, iya. Kamu gitu. Anak ngopi dulu ya sambil ngopi ya. Silakan Be. Wah, Mantap. mantap. Kopi hitam ya Be? Ente ada rokok nggak ya? Iya. Zaman dulu rokok ini nggak ada bro. Zaman dulu menjinggo aneh ngisepnya. Nah, semuanya udah. Kopinya kopi apa Be sekarang? Ini kopi liong sih sekarang. Iya. Kalau dulu ayam merak tuh nggak salah ya. Ayam merak kok aneh bentul dulu. Wawasan segala berbagai macam media di situ sudah ada. Tentu ini pergeseran anak-anak sekarang ini jauh banget dengan anak-anak zaman aneh dulu muda gitu. Lebih kreatif mungkin ya Be? Lebih kreatif. Karena mungkin banyak tutorial, panduan-panduan mungkin gitu ya. Betul. Sampai aneh nggak punya duit, aneh bela-belain nyari HP. Gunanya apa itu? Ya karena memang di dalam HP itu penuh tutorial segala macam pengetahuan. Ya, kita harus artinya mensupport juga untuk kepentingan pendidikan di sekolah sekarang lewat media YouTube, internet yang ada. Itu segi positif. Boleh dong, aneh bilang negatifnya ada. Iya boleh. Susah kita bilangin bro, kalau udah lagi megang HP. Itu perbedaannya doang. Dia ada di kamar nih, kalau dulu di kamar dia belajar. Iya, sekarang dia megang HP. Nah itu segi yang kadang-kadang kita juga khawatir. Bagaimanapun juga ini kontrol aneh sebagai orang tua. Iya, media yang sekarang ini bagaimanapun juga kita nggak bisa melarang dan aneh mendukung. Aneh juga suka lihat YouTube bro. Iya, bagus itu. YouTube apa yang ya kira-kira yang dilihat tuh YouTube bagi seorang Babe Iwan nih, kira-kira sering lihat YouTube tentang apa gitu? Aneh tentang kebersihan lingkungan. Kali bersih, kampung bersih, itu kan sekarang diekspos di media. Jadi sejarah-sejarah itu yang aneh suka lihat. Kalau YouTube tentang gosip-gosip artis itu suka nggak? Suka. Kita ngelihat yang namanya itu kadang-kadang karena aneh juga hidup ini ingin berwawasan. Jadi kita lihat, kita tahan di dalam perut aja bro, dalam hati, jangan dikeluarin gitu. Kita seneng, karena memang kadang-kadang ini Instagram itu kan dunianya sesaat juga. Pada saat dia memang lagi digandrungi dengan fans-fansnya, ya dia lah yang muncul kan gitu. Jadi ya aneh ngikut-ngikut begitu aja, nggak bisa nyebut siapa nih tokoh yang kita ini Instagram gitu ya. Itu yang aneh lihat saat ini gitu. Babe sebagai tokoh masyarakat mungkin bisalah memberikan pandangan-pandangan tentang perilaku pemuda zaman sekarang sama zaman dulu ya, terkait dengan pengaruh
internet, pengaruh tontonan sekarang gitu. Kira-kira bukan perbandingan, ya inilah flashback aja Bapak dulu gimana pemudanya, kontribusinya, atau apa dengan yang sekarang Bapak alami gitu sebagai tokoh masyarakat. Saya berbicara tentang pemuda yang tentunya positif ya, karena dia berada di satu kehidupan, diharapkan berkontribusi terhadap bapak, ibu, keluarga itu dulu tuh ya. Nah, tadi yang saya awali, zaman dulu itu masih bisa kita berharap, oleh karena memang masih mudah kita untuk mengawasinnya. Nah, kalau perilaku, kembali lagi itu tadi, perilaku agak sedikit, artinya memang beda, bro, nggak ada persamaan. Otomatis dong saya bilang beda. Nah, itu yang pernah saya berpapasan nih dengan sekampung pemuda ini tuh zaman dulu mah, bang, dulu mah abang ya masih muda saya. Salaman bang ini. Lah sekarang mau bro, ya kagak udah lupa dengan adab perilaku kayak gitu. Kadang kita yang tua nyadarin, hei, mana lo? Nyapa duluan. Nyapa duluan. Jadi kita artinya mensiasati, jangan sampai dia kebablasan, kita yang tua, ya mengingatkanlah dengan sehelo itu. Akhirnya, pelan-pelan ya saya lihat pergeseran tetap itu ada. Semua terjalin berkat komunikasi. Kalau aneh nih udah tua nih ya, juga merasa dituakan, pengen dihormatin, kagak nyambung. Nah kita yang tua juga sama yang muda, yang lumayan rada-rada resep, ya kita bercandain dia. Kalau begitu minta rokok, artinya di situ menemukan, menyesuaikan keadaan. Yang aneh lihat dulu masih memiliki satu adab, satu perilaku, satu akhlak yang memang benar-benar takut anak-anak aneh itu. Tapi sekarang luar biasa, dia berani. Karena zaman dulu aneh bilang sama anak-anak, Tong, Neng, kan gitu orang Betawi ya. Tong itu laki-laki bro, jadi ente harus paham, Neng itu perempuan, ngaji sana, sholat sana, gitu. Dan memang zaman dulu kita betul-betul kenapa itu memang dia takut, kenapa memang itu dia patuh. Situasinya belum terkontaminasi dengan dunia modern. Dulu mah lampu, bro, Petromak. Tahu nggak Petromak? Yang di Kompak. Lah aneh nonton TV aja dulu, jalan 2 kilo kali ya. Tuh di komplek AL, ada memang itu dulu di komplek kita untuk nonton TV secara massal. Ya ini cerita zaman dulu ya. Nah, kemudian anak-anak aneh itu anak persilahkan juga dia untuk mengaji sekolah dan ikuti ke kegiatan-kegiatan yang ada dari sekolah dan mengikuti juga kegiatan yang ada di RT, di RW setempat. Jadi sekarang kita bisa membandingkan positif sekarang lebih mengedepankan satu media yang dimana kita lihat sama-sama di internet. Di mana-mana kita lihat dengan keadaan-keadaan yang memang sudah dirasakan bersama-sama gitu loh, maksud aneh mak. Sehingga perilaku itu bergeser sedikit. Nah, kaitannya dengan regenerasi di lingkungan terkecil kita di masyarakat itulah, itu kekhawatiran atau apa yang dirasakan Bapak terhadap perilaku pemuda sekarang itu? Khawatir tetap, kita hidup tetap ada khawatir dan waspada. Bagaimanapun juga memang ini kontrol, kan gitu. Pemuda itu masih pasif dia wawasannya. Jadi dengan pemuda-pemuda yang ada, ya khususnya kalau Anda mau berbicara anak-anak sendiri dan teman-temannya, jujur gini, anak aneh bro, punya teman sekolah kan gitu ya, datang nih ke rumah, Anda sebutlah anak-anak silah namanya ya, ada beberapa teman-temannya,
Udah manggil babe, papa, om kan gitu ya, suka-suka dia lah. Enak, kamu gimana nih? Udah pada bilang ke mama di rumah belajar kelompok gitu. Udah ini kan gitu ya. Artinya sejauh itu bagaimana kita menerapkan terhadap anak-anak kita dan teman-temannya kan gitu. Ya, ya. Nah, sehingga nanti dia bisa juga memberikan satu keinginan. Pernah katanya ya, Sila, bapak lu mah katanya kepo. Ada. Tapi kekepoan itu sebenarnya mendidik kan, Iya, kan? iya, iya. Nah, kita aja. Udah pada makan apa? Belum ada makan. Masak mie sana kan gitu. Nah, lewat hal-hal yang seperti itu sebenarnya kekhawatiran kita cegah dengan merangkul bahasa kita, Mendekatkan diri ya. menerapkan bahwa anak kita dan itu juga temennya anak kita juga. Nah, terus terjalinlah tuh setelah mereka anak-anak ini selesai sekolah, tetap kita bersatu gitu loh, tetap komunikasi masih ada. Ini gini kali ya yang saya sudah terapkan. Kekhawatiran itu bagaimana kita menciptakan untuk merangkul dia ada bersama-sama kita. Hanya dunianya beda, cuman kita sekedar mengakui dan menghormati kehadiran dia di tempat kita. Begitu bro kalau aneh. Jadi intinya peran serta orang tua juga sangat-sangat vital ya di ini ya. Sangat banget itu. Ya karena kan kita miris juga kondisi sekarang pergaulannya seperti apa, era globalisasi. Anak-anak semakin kreatif gitu. Jadi, Iya. peran orang tua sangat vital ya, Be, ya. Betul. Kalau di Dan sangat masyarakat, ampuh. kalau di masyarakat sendiri gimana, Be? Peran sertanya ke lingkungan gitu, kontribusinya pemuda sekarang dengan pemuda dulu itu gimana? Dia tetap di dalam era dulu dan sekarang memang itu sudah ada pemerintah memberikan satu ruang lewat RT ya kan Ya. gitu ya. Kalau pemerintah terlalu jauh, artinya Iya. kita ada di RT. RT di situ ada program PKK-nya, Dawi segala macam dan Karang Taruna. Kebetulan saya orang yang vokal, bukan vokal. Aduh, kalau vokal kan ibaratnya Kritis. kritis, tapi saya hello. Ponakan aneh itu ya, orangnya pendiam. Aneh bilang, lu harus jadi ketua Karang Taruna. Ya gimana, Baba, manggil Baba tuh ya. Iya. Baba mah dulu emang apa aja, ikutin jejak Baba kan dia. Nah akhirnya dia jadi ketua Karang Taruna di lingkungan dan bagus sekarang. Dia bisa artinya mengadopsi sesama warga antar suku kan namanya di lingkungan segala macam suku yang sudah artinya bermasyarakat ya. Di situ Karang Taruna semakin sekarang ini sudah baik, sudah lebih modern. Sudah lebih modern artinya semua kegiatan-kegiatan itu dia bisa memberikan informasi-informasi lewat media, ibarat lewat YouTube segala macam. Intinya mah positif lah, bagus banget. Kontribusi di masyarakat. Nah. Artinya ada dampingan dulu ya sebelum kita menyerahkan tongkat estafet istilahnya ya, di Iya. dalam organisasi terkecil di RT gitu. Betul. Nah, ini tentang adab nih, tentang kepedulian gitu. Ada nggak pergeseran dari saat dulu kita masih muda gitu, adab-adab perilaku lah pemuda sekarang dengan dulu gitu. Kembali lagi yang aneh bilang, setiap perilaku pergeseran itu tentu dikondisikan dan situasi yang sedang dihadapi pemuda remaja saat ini gitu loh. Namun semua terjadi itu oleh karena keadaan yang aneh sih bilang ke remaja-remaja gitu. Coba ditingkatkan lagi tali silaturahmi antar remaja Karang Taruna, dibuat wadah. Wadah ini yang positif. Dibuat satu kreasi apa istilahnya kegiatan-kegiatan industri apa keterampilan lah kan gitu ya bahasannya mah
namanya orang dulu ya, jadi Ya. bahasa itu supaya Santai, Pak. supaya dia punya artinya aktivitas kegiatan Karang Taruna itu nggak monoton. Ya. Takutnya kan begini, Karang Taruna itu hanya bisa bekerja dalam hitungan setahun 2 atau 3 kali di hari-hari bersejarah. Minimal kalau dia sudah punya aktivitas kegiatan itu, dia selalu ada pertemuan-pertemuan. Nah, di sini artinya kita untuk mempersatukan antara remaja yang ada bisa berbuat positif terhadap lingkungan. Begitu kali. Nah, itu yang di sini kita harus belajar bareng-bareng. Anda pernah bisa berbicara di lingkungan pemuda masjid, bisa berbicara pemuda Karang Taruna di lingkungan. Jadi orang tua jangan merasa tua dan mau dihormati. Di sini kita berharap pemuda itu kita merasakan muda kan gitu ya. Yes. Emosi kita, keinginan kita itu harus kita tahu. Yes. Jangan pas sudah tua kita lupa. Hmm. Anak muda itu memang itu kondisinya. Nah, sekarang seusia tua ini itu tadi yang kita bilang bro, pendampingan, bimbingan. Ya dari kita juga. Kalau memang nanti pemuda remaja itu memandang yang tua sombong, yang tua mau dihormatin, ya di mana-mana nggak berjalan. Ada jarak, ada kesenjangan. Ini yang saya vokal artinya kayak gitu. Saya ngaku, saya memang bawel, cerewet kan gitu ya. Tapi memang untuk anak-anak, untuk remaja. Remaja ini jangan dikasih omongan yang tersinggung. Ya sudahlah, selesai. Ya, nggak bisa membangun lagi. Jadi kita orang tua bagaimana? Kita mengayomi, bagaimana kita mengarahkan. Selagi kita lihat memang ini positif, ya sudah. Kita jangan terlalu banyak mencampuri. Bidang apapun juga saya kasih keleluasan remaja itu berkreasi seluas-luasnya. Apresiasi lah ya. Wah iya, apresiasi. Ya artinya inilah kalau mau ada keseimbangan kita. Bagaimana dia mau maju ya dari kita juga orang tua harus memberikan. Mengalahlah sedikit gitu. Saya kasih gambaran ke adik-adik bahwa bagaimanapun juga negara kita negara demokrasi. Kita harus berpolitik aktif. Kita harus menyesuaikan suara kita. Yang mana dalam konteks ke depan itu kalian juga nanti menjadi regenerasi berpolitik, berbangsa dan bernegara. Ya artinya sejauh itu saya mensarankan. Jangan apa bahasanya pura-pura a priori itu apa ya bahasa sekarang? Apatis, iya. Jangan. Kita harus. Nah, itu saya mengarahkan. Pokoknya bagaimanapun juga kita memberi ruang untuk anak-anak kita yang memang masih terbatas ya dalam pemikiran-pemikiran yang perlu kita arahkan. Tadi ente nanya tentang berpolitik, ya udah. Anda juga setua ini ya, artinya mengikutilah politik kita. Ya kalau bicara tentang korupsi, tentang kecurangan, ketidakbenaran, perilaku individu orang per orang. Jadi pada saat kita membentuk anak-anak kita, bagaimana dia memulai dengan sebuah organisasi kecil itu tadi. Yang ente bilang bagaimana, itu dari Karang Taruna maksud saya. Maksudnya yang terpenting tidak usah artinya kita silau dengan sebuah kemewahan. Kita harus melihat dari mana kita lahir, siapa keturunannya. Nah, karena itu sebuah resiko kalau dia melihat semua keinginan, nafsu, ketidakjujuran, kecurangan, itu jadi barangkali pesan moral aneh mah orang tua. Ya bagi orang tua nggak lebih nggak kurang. Yang penting pada saat dikasih amanah apapun juga itu kita harus tahu bahwa ini semua titipan. Nah, kalau kita melenceng dari titipan, titipan itu punya orang. Ya ada risikonya. Nah, itu aja. Kalau secara konsep aneh dengan keadaan-keadaan seperti ini, bahwa yang tadi disinggung tentang korupsi segala macam, tidak amanah orangnya, silau dengan keadaan. Ya sebenarnya ada channel ini ya, di atas 40. Aneh nih setua ini pengen memberikan tuntunan.
terhadap YouTube atau yang pernah kita sama-sama ketahui itu hanya sebuah hiburan belaka, hanya sebuah keinginan individu yang kita tidak mau berkata lebih, itu ada notabene sangat pribadi mencari komersil. Nah, ini saya coba di YouTube di atas 40 ini. Tuntunan yang positif tentu buat anak-anak remaja kita. Jangan kita selalu berbicara juga anak-anak, kita pun juga orang tua harus memberikan kontribusi tuntunan yang positif, baik lewat YouTube lain-lainnya atau YouTube yang ada di atas 40 ini. Remaja ini butuh sekali. Contoh baik ya. Apa yang dia lihat keseharian terhadap lingkungan. Saya kembali lagi, saya kan jadi komite nih, ini komite ya. Komite itu berbicara di sekolah, jangan artinya mengandalkan, menyerahkan semua kepada guru. Nah, guru yang lebih sangat mengetahui adalah orang tua mendidik anaknya. Perilakunya dia di sekolah harus baik dengan guru, dengan teman. Tidak ikut-ikut tawuran. Nah, itu adalah ada semuanya pesan moral dari kita orang tua. Bagaimanapun juga artinya isi daripada konten YouTube yang ada seperti ini, saya juga sering melihat nih bro, isinya itu tidak ada menuntun sama sekali gitu. Nah, semoga ini ya di YouTube di atas 40 sama-sama ya sedikit seusia ini memberikan kontribusi. Jangan pernah mendahulukan kepentingan kita orang tua. Dahulukan juga anak-anak kita. Untuk kita kasih nasihat yang baik. Baik umumnya itu artinya ya mungkin saya persepsinya ada orang bilang, Babe Iwan anak lu songong kan gitu ya, padahal lu kagak gitu ya. Nah, kita introspeksi. Ya udah, itu kan satu poin, kita buru-buru. Songong itu bahasanya nggak mau menegur orang. Nah, adab, adab iya, perilaku ya. perilaku. Nah, sehingga masukan-masukan itu kita tetap artinya menjadi satu PR atau menjadi satu catatan, kita tegur anak itu harus tuntas. Nah, lu ketemu siapa tadi di sana di pos? Apa sih Pah kan begitu sekarang emangnya bukan babe gitu. Ya. Aneh. Ya nggak boleh begitu tuh. Langsung tegur ya. Langsung. Nggak bisa, itu karena poin buat kita. Kalau sudah ada anak kita orang lain mengatakan gitu, rugi kita. Rugi. Akhirnya dia ngaku juga. Iya Pak, malu gini gitu. Ya sudah kan gitu ya. Berarti di situ juga dia ada jawaban. Malu gini. Besok-besok kalau ada yang satu kita kenal, ada 4-5 orang, salamin semua. Bu, Bapak gitu. Nah, artinya dari lewat itu. Mungkin nggak sulit kalau kita mau membentuk satu anak-anak remaja sampai dewasa segala macam dari itu dulu. Kita harus kasih, jangan. Ya bahasa kampung pokoknya jangan ibaratnya kita anak ini kita songong, nggak punya adab, nggak punya akhlak, dimanapun juga kita berharap ini pesan ini artinya untuk secara umum anak-anak kita bagaimanapun juga kita yang salah kalau anak kita nggak bener. Tadi itu barangkali banyak hal-hal yang kita belajar kenapa dia di luar terganggu, bandel, mabok, tawuran, nggak jauh-jauh dari tempat tinggal dia bermain atau tempat tinggal jadi rumah. Seharusnya dia belajar nyaman, ini maaf tanda kutip ya, kita kan hidup artinya kesenjangan. Ada yang memang tidurnya satu rumah beberapa orang, ada yang memang dia punya rumah sekamar-sekamar. Nah, lewat itu arti kita adopsi. Yang semestinya memang dia tinggal di rumah, sore hari, malam hari, dia punya tempat khusus. Oleh karena memang ini malam hari, di rumahnya ini sempit, keluyuran dia nggak belajar, nongkrong.
sana sini. Ini yang artinya terjadi. Mudah-mudahan artinya dengan pengetahuan ini, aneh nggak salah bicara. Jadi bagaimanapun juga kita sebagai orang tua yang tahu sebab dan akibat anak-anak kenakalan di luar. Begitu bro. Oke, mantap. Aneh lihat semua memang konten-konten yang dilihat saat ini yang viral-viral itu tadi sesaat tidak menjadi tuntunan. Dengan konten kita saat ini aneh berbicara di atas 40 mereka akan membutuhkan, mereka akan mencari tuntunan sebagai artinya media yang betul-betul untuk masa depan, yang betul-betul artinya dia menjadi satu apa ya, bahasa hati ya, merindukan sosok YouTube yang ada di media sosial saat ini. Aneh lihat jarang yang memberikan tuntunan-tuntunan begini, benar. Selalu yang viral, selalu yang dilihat, wah heboh gini gitu, ya sudah selesai. Kalau ini kan bermanfaat Anda ngomong. Bener gak bro? Betul. Nah, itu aja. Artinya pada saat nanti pemuda sekarang besok udah mulai punya keluarga kecil, artinya biar nggak keder juga masuk ke dalam sosial kemasyarakatan gitu kan. Pasti, iya. Dia sudah ada artinya melihat dan mendengar. Apa yang aneh sampaikan kira-kira juga ini muatannya memang untuk cerminan pribadi kehidupan yang saya bilang. Bahwa nanti anak-anak kita menjadi dewasa, menjadi keluarga muda, ya kan, punya anak, kemudian bersosialisasi dengan anaknya, dengan ekonomi, lingkungan. Nah ini dia harus tahu. Kalau yang viral apa sih, cuman dia makan es krim kan gitu ya. Wow. Iya, ngikutan iya. Ngelihat selebriti yang begini, begitu. Aneh paham. Ini bro, channel ini insya Allah bagus. Ikhtiar, bismillah. Nawa itu kita udah bagus. Jadi tuntunan dan tontonan yang baik. Tuntunan dan tontonan yang baik pasti. Belum saat ini, nanti dia rindu. Wajarlah Anda bicarakan gitu ya. Anda pesan buat anak-anakku, remaja, putra dan putri, bahwa ini bagian daripada semua langkah upaya kita menuju masa depan. Jangan lupa tetap kita mengikuti alur saran, nasihat, dan orang tua. Terus kita yang masih sekolah, terus bersekolah, kejarlah pendidikan setinggi-tingginya. Kemudian ambil ilmu yang positif, berikan kepada orang banyak, kepada masyarakat. Yang tentu Babe Iwan sendiri juga berharap regenerasi kita ini bukan berarti dia berpangku tangan, memegang HP, melihat yang enak-enak di YouTube. Cari semua yang baik, cari semua yang positif untuk ilmu masa depan kalian, untuk bangsa dan negara. Saya kira itu, bro, pesan dari Artinya aneh. viral hanya sifatnya sementara. Sementara. Oke. Makasih. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.